Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semuanya bersama Lintang Kemukus channelnya cerita misteri. Baiklah teman-teman semuanya, dalam perjumpaan kali ini untuk menemani segala aktivitas teman-teman semuanya, kali ini Lintang Kemukus mau membawakan sebuah cerita misteri kisah nyata yang kami alami dalam keluarga kami, yang kami beri judul bencana harta warisan. Baiklah teman-teman semuanya, untuk tidak perlu menunggu lama-lama lagi, mari kita simak cerita berikut ini. Selamat menikmati. Kehidupan kami di desa seperti pada umumnya tentram, damai, dan adem ayem dalam keluarga kami. Tapi masalah tiba-tiba muncul di saat kakek nenek kami sudah meninggalkan harta warisan sebidang tanah yang cukup lumayan luas, kurang lebih ada 2 hektar waktu itu. Dan ibu kami mempunyai 6 saudara, dan ibu kami anak kelima dari anak keempat dari ke-6 bersaudara itu. Dan setelah itu harta warisan dari nenek kakek itu dibagi-bagi dengan adilnya. Tapi salah satu dari adik ibu kami itu serakah banget, merasa kurang dan menggunakan cara-cara kotor untuk memusuhi saudara-saudaranya ini, termasuk kepada keluarga kami. Dan waktu itu adik kami yang bernama Hadi, bukan nama sebenarnya, sengaja kami rahasiakan ya. Dan Hadi ini memiliki seorang istri yang bernama Rini dan memiliki 1 anak yang masih kecil ya itu. Dan dengan keserakahan adik dari ibu ini, sengaja si adik ibu ini mencelakai keluarga kami dengan meminta bantuan dukun ya untuk mencelakai keluarga kami. Dan kebetulan waktu itu diawali tiba-tiba ibu kami itu sakit keras, tapi dengan segala upaya, melalui doa, melalui obat-obatan dari puskesmas maupun rumah sakit, ibu berhasil disembuhkan. Dan tidak begitu lama, rupanya si adik dari ibu ini masih belum puas ya menjalankan niat-niat kotornya ini. Akhirnya pada saat itu anak dari adik kami itu berwisata ke Pulau Bali waktu itu, acara sekolah. Tapi tiba-tiba sampai di Pulau Bali itu, anak adik kami itu tiba-tiba sakit keras juga. Dengan tiba-tiba, yang semula berangkat segar bugar, sesampai di Pulau Bali, anak yang masih sekolah itu tiba-tiba sakit keras juga. Sampai balik setelah sampai di rumah dengan segala cara juga akhirnya bisa sembuh. Dan waktu itu kurang lebih 1 atau 2 bulan, 3 keluarga kami itu mengalami sakit yang secara tiba-tiba, sakit keras secara tiba-tiba. Dan untuk kesekian kalinya adik kami yang bernama Hadi itu tiba-tiba sakit juga. Usai bekerja, pulang kerja tiba-tiba sakit keras juga, bahkan sampai serasa hampir meninggal ya, Tapi alhamdulillah tidak
tidak begitu lama sakit si adik kami Hadi ini sembuh. Waktu berganti, rupanya cobaan-cobaan itu sudah mulai berkurang. Tapi yang terakhir kali ini istri dari adik kami yang bernama Hadi ini tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan saat si Hadi bekerja di proyek. Hadi pulang kerja ini istrinya sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Yang paginya itu mempersiapkan bekal Hadi untuk kerja di proyek, menanak nasi, membuatkan kopi dan sebagainya, sehat bugar seperti orang-orang pada umumnya. Seorang istri mempersiapkan bekal suaminya untuk pergi ke proyek. Tapi saat si Hadi ini pulang bekerja dari proyek, tiba-tiba istrinya sudah tidak bisa mengapa-ngapain lagi. Bahkan berdiri saja sudah tidak bisa. Berdiri untuk ke kamar kecil, untuk buang air kecil, sudah tidak bisa. Bahkan seperti hilang kesadaran. Seringkali habis diajak ngobrol, ditanya-tanyain si Hadi saat pulang kerja itu, seringkali istrinya ini tertidur, bahkan tidak sadar apa yang terjadi, seperti orang pingsan, tapi dianya masih melek, masih bisa melihat apa-apa, tapi diajak bicara sudah tidak nyambung lagi. Pada akhirnya dengan kebingungan, keresahan dan segala hal macam di pikiran Hadi, tidak berpikir panjang, istrinya dibawa ke rumah sakit. Sore itu sekitar menjelang Isya, sampailah Hadi dan istrinya yang ditemenin keluarga yang lain, sampailah di rumah sakit. Setelah masuk di rumah sakit, mengurus segala hal yang dibutuhkan untuk perawatan. Saat dicek di IGD pertama kali itu, dokter tidak menemukan penyakit apa yang diderita istrinya si Hadi ini. Semua pada keheranan. Sedangkan dicek oleh dokter di perawatan pertama itu tidak ditemukan penyakit yang menimpa si Rini, istrinya Hadi ini. Setelah itu dilakukan pemeriksaan lanjutan di laboratorium, di segala hal pemeriksaan. Tapi yang aneh, istrinya Hadi ini tidak mengalami sakit apa-apa. Di situ tuh minus semua, nggak ada yang tanda-tandanya bahwa si Rini ini sakit apa tidak. Tapi anehnya si Rini ini tetap saja seperti orang tidak sadarkan diri. Seringkali usai diajak ngomong, usai menjawab udah tertidur lagi. Saat itu bangun, ditanya-tanya lagi, akhirnya tertidur lagi. Sampai di situ di rumah sakit ya, di rumah sakit selama kurang lebih 1 minggu di rumah sakit. Sebenarnya istri si Hadi, si Rini ini belum sehat bener ya, belum pulih bener kesadarannya. Tapi kata dokter sudah boleh dibawa pulang. Karena apa? Di situ dokter itu tidak menemukan sakitnya apa dan yang diderita si Rini ini apa, tidak menemukan. Tapi setiap kali diperiksa, obatnya itu selalu berganti-ganti obatnya, dan dokter sendiri seperti kebingungan mengatasi penyakit yang diderita Rini ini, karena dicek di laboratorium dimanapun itu nggak ada penyakitnya. Setelah 1 minggu kemudian setelah dirawat di rumah sakit, si Rini dibawa pulang. Setelah sampai di pulang, Hadi ini kebetulan mempunyai teman proyek yang kebetulan
memiliki keilmuan agama yang cukup lumayan ngerti. Akhirnya si temennya si Hadi ini mengajak Hadi dan teman-teman yang lain untuk berkumpul di rumah Hadi dengan baca doa dan meminta bantuan kepada Sang Pencipta untuk memagari ataupun menyembuhkan si Rini ini. Akhirnya peristiwa itu dilakukan ya, dilakukan acara doa bersama, entah apa yang dibaca temannya si Hadi ini. Selepas acara itu pagi harinya teman si Hadi ini memberikan air mineral ya, yang sudah diberi doa-doa. Karena apa? Acara berdoa-doa dengan minta bantuan Allah supaya istrinya si Hadi ini disembuhkan, itu acaranya berlangsung 1 malam. Dan pagi harinya teman si Hadi memberikan 1 botol air mineral yang sudah diberi doa-doa agar diminumkan kepada si Rini. Setelah itu sisa air mineral yang sudah diberi doa itu tidak habis untuk membasuh muka si Rini. Tapi anehnya setelah minum air mineral itu dan membasuh mukanya dengan sisa air itu, si Rini langsung sehat kembali, bahkan 90% sudah pulih seperti sedia kala. Lalu di saat itu teman si Hadi ini bercerita kalau di rumahnya si Hadi itu ditanamin bukul ya dari dukun ya, dan di situ tuh banyak berkumpul jin-jin jahat yang sengaja dia dikirim dari seorang dukun yang dimintain tolong oleh adiknya si ibu tadi. Di situ saya dan adik-adik saya dan keluarga saya semua itu pada bingung, heran, sedih, marah jadi satu kepada salah satu adik dari ibu. Dan begitulah, setelah itu teman si Hadi ini sengaja menarik jin-jin itu dimasukkan ke dalam botol. Selepas acara sekitar jam 10 pagi, kawan-kawan Hadi yang baru saja menolong si Rini pamit pulang dengan membawa botol yang sudah diisi jin-jin itu tadi, dan katanya mau dilarungkan di sebuah sungai yang terletak di kota dekat desa kami. Dan setelah itu si Rini bercerita kalau saat di rumah sakit itu sebenarnya dia sadar, dia bisa mendengar orang-orang di sekitarnya, dan seringkali selama di rumah sakit itu melihat ada sosok hitam lah yang berusaha untuk mengganggunya. Tapi di sisinya selalu ada sosok yang berpakaian serba putih tapi tidak bisa dikenali wajahnya, itu selalu melindungi si Rini di rumah sakit itu. Dan saat mula dia nggak sadarkan diri, si Rini itu bercerita kalau sering melihat hal-hal yang sangat menyeramkan, dan itu yang membuat si Rini ini tidak sadarkan diri. Tapi si Rini sendiri mengaku kalau dia bisa melihat dan dia bisa mendengar apa yang dikatakan orang sekitarnya. Tapi orang-orang sekitarnya sendiri pun melihat bahwa si Rini ini tidak sadarkan diri, dan dia sering tertidur tanpa sebab, habis ngobrol tidur lagi, seperti itu. Dan pada akhirnya peristiwa itu lama terjadi, dan akhirnya setelah minta pertolongan salah satu sosok Pak Ustadz ya, orang yang mengerti keilmuan tentang hal mistis, hal apa, itu menolong untuk memagari area rumah dan hak milik dari keluarga kami. Dan akhirnya setelah dilakukan seperti itu, keadaan kembali tentram seperti sedia kala, dan sampai saat ini nggak tahu kabarnya dari adik ibu kami. Dan demikian tadi cerita yang kami alami.
Baiklah teman-teman lintang kemukus semuanya, demikian tadi cerita misteri bencana harta warisan yang kami ceritakan saat ini, dan mohon maaf jika ada nama ataupun tempat yang sama dengan Anda semuanya, karena ini hanya kami berikan untuk mempermanis bagian dari cerita ini. Mohon maaf semua kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Lintang Kemukus channelnya Cerita Misteri, dan ditunggu kisah-kisah menarik yang lainnya tetap di Lintang Kemukus channel. Saya akhiri sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan terima kasih.